Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Ayat ke-38 surah Al-Hajj. Ayat ini adalah kabar gembira tentang pembelaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Maka Allah berfirman, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Yukhbiru ta'ala, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan annahu yadfa'u 'an ibadihi alladzina tawakkalu 'alaihi, bahwa Allah membela hamba-hambanya yang tawakkalu 'alaihi, yang bertawakal kepadanya, wa anabu ilaih, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada aturan-aturannya. Allah subhanahu wa ta'ala membela hamba-hamba yang bertawakal ini dari syarral asyrari wa kaidal fujjar. Jadi dari kejahatan orang-orang yang berbuat jahat dan tipu daya para pelaku kejahatan. Allah subhanahu wa ta'ala membela wa yahfazuhum wa yakla'uhum wa yansuruhum. Allah akan menjaga mereka, melindungi mereka, dan menolong mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, alaysallahu bikafin abdah, di Az-Zumar ayat 26. Waqala juga berfirman di surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi ayat ke-38 ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang bertawakal, yang kembali kepada Allah. Allah menjanjikan apa? Penjagaan, Allah menjanjikan perlindungan, dan Allah menjanjikan pertolongan. Bahkan kalau di surah At-Talaq sampai Allah akan mencukupinya. Maka ada hadis tentang tawakal. Seandainya kalian betul-betul bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan mencukupi kalian. Rasulullah kemudian menggambarkan seperti seekor burung yang berangkat pagi dalam keadaan perut kosong,
pulang sore sudah dalam keadaan kenyang. Tapi ini tawakal ini harus dibaca. Hadis ini kan tidak diem ya. Rasulullah tidak mengatakan seperti burung yang diam di sangkarnya lalu kenyang, enggak. Tetap ada keluar dari sangkar, terbang, mencari makanan, berusaha, lalu dengan tawakalnya Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Jadi harus ada ada ikhtiar. Jadi memang prinsipnya manusia itu rezekinya sudah ditetapkan dan rezeki itu pasti akan sampai tanpa ada kesalahan alamat. Dan Rasulullah mengatakan bahwa satu jiwa tidak akan mati sampai seluruh rezeki yang ditetapkan akan sampai kepadanya. Ada ini kisah tepat, sebagian mengatakan dhaif, tapi sebagian ulama menyampaikan kisah ini sebagai pelajaran saja bahwa rezeki itu akan sampai dan tidak salah alamat. Mungkin juga sudah sering orang mendengar tentang ketika ada seorang peminta-minta datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Lalu Abi Thalib masuk rumahnya karena dia lama mencari. Ali itu punya uang, cuma mencari itu tidak ketemu-ketemu. Lama. Peminta-minta ini sudah tidak sabar. Ketika Ali sudah nemu uangnya, dia keluar, peminta-minta sudah tidak ada. Saya lupa hitungannya itu dirham apa dinar, tapi katakanlah punya 100.000 lah. Ketika keluar, peminta-minta ini sudah tidak ada. Ada seorang pemuda lewat dan dia melihat kuda milik Ali. Dia mengatakan, "Wahai Ali, ini tali kudamu kok tidak ada?" Ali bilang, "Iya, tadi ada orang minta-minta, aku tinggal masuk. Ketika keluar, peminta-mintanya tidak ada, tali kudanya juga tidak ada." Lalu Ali mengatakan, "Ya sudah," kepada pemuda itu, "tolong ke pasar belikan aku tali untuk kudaku seharga 100.000. Sampai pasar pemuda ini tahu ini tali ini punya Ali nih. Maka dia beli tali itu berapa? 100.000. Ketika kembali, Ali, ini tali punyamu di pasar. Ali mengatakan, "Coba ciri-ciri orang yang jual seperti apa?" Begini Ali mengatakan, "Itu orang yang tadi minta-minta di sini." Coba itu. Kalau dia sabar nunggu dapat berapa? 100.000 dari siapa? Ketika dia mencuri dapat berapa? Dari siapa? Tidak salah alamat itu. Dari Ali untuk ini, cuma sayangnya dia tidak bersabar. Seandainya sabar dia dapat dari Ali 100.000. Karena tidak sabar dia dapat 100.000 tapi caranya mencuri. Jadi ini kisah, sebagian mengatakan riwayat ini dhaif, tapi banyak dibaca oleh para ulama termasuk Masyayikh di Saudi sering menyampaikan ini sebagai pelajaran saja bahwa rezeki yang sudah ditetapkan untuk kita itu tidak akan tidak akan belok kemana-mana kok. Cuma ikhtiarnya tetap harus benar. Maka orang yang hari ini misalnya ditetapkan dia akan mendapatkan 100.000, dia kerja narik becak ya dapat segitu, dia nyolong juga ya segitu. Artinya ini bahwa ada ketetapan, tetapi sekali lagi bahwa ikhtiar dan tawakal itu adalah kewajiban. Sehingga ikhtiarnya harus baik diiringi dengan tawakal kepada Allah, maka inilah yang dimaksud fahuwa hasbuh. Allah akan memberikan kecukupan. Meskipun sekali lagi ya, jatah itu tidak akan kemana-mana. Rezeki sudah sudah ditetapkan. Makanya dulu pernah kita bilang ya, ketika Rasulullah mengatakan satu jiwa itu tidak akan mati sebelum semua rezekinya. Nah, makanya berdoa minta banyak rezeki biar cepat habis. Kalau habis mati. Rezekinya habis kan mati. Kemudian
pada firman Allah Subhanahu wa taala penutup ayat ini, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Ada dua sifat yang disebutkan dalam ayat ini yang tidak disukai oleh Allah, yaitu khawan. Ay la yuhibbu min ibadihi man ittasafa bihadza. Allah tidak menyukai hambanya yang memiliki sifat ini. Apa itu? Khawan dan kafur. Al-khawan huwal khiyanatu fil uhudi wal mawathiqi la yafi bima qal. Jadi khawan itu berkhianat, ya. Berkhianat terhadap sumpah dan janji dan tidak menepati apa yang diucapkan. Itu khianah. Kemudian kafur, wal kufru al jahdu lin ni'am, yaitu di sini fala yu'tarafu biha, artinya orang yang mengingkari nikmat dan tidak mengakui. Jadi kafur di sini orang yang mengingkari, yaitu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ada dua sifat yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, khawan dan kafur. Kemudian pada ayat berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang izin perang. Jadi di sini ada diizinkan, ya, udzina. Firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan diizinkan berperang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang ayat ini, yaitu ayat ke 39 dan 40, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang awal diizinkannya qital, ya, awal diizinkannya peperangan. Pada firman Allah ini, Allah Subhanahu wa taala udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang yuqatalun, orang-orang yang diperangi, bahwa orang-orang yang diperangi itu sesungguhnya mereka zulimu, mereka adalah orang-orang yang dianiaya. Qala al-Aufi an Ibnu Abbas, Al-Aufi berkata dengan sumber dari Ibnu Abbas, nazalat, jadi ayat ini turun diizinkan perang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka adalah orang-orang yang dizalimi, yaitu berkaitan dengan Muhammadin wa ashabih, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, hina ukhriju min Makkah, ketika mereka diusir dari Makkah. Wa qala Mujahid wa Dhahhak wa ghairu wahid min as-salafi, Mujahid, Ad-Dhahhak, dan tidak hanya satu dari as-salaf, Ibnu Abbas, Urwah bin Zubair, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan wa Qatadah wa ghairihim, mereka mengatakan hadhihi awwalu ayatin nazalat fil jihad. Inilah ayat yang pertama-tama turun berkaitan dengan masalah jihad. Wa rawa Ibnu Jarir an Ibnu Abbas, Ibnu Jarir meriwayatkan Ibnu Abbas qala lamma ukhrija an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari Makkah, qala Abu Bakar mengatakan akhraju nabiyahum, mereka telah mengusir nabi mereka, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, la yuhlakunna, pasti mereka akan dihancurkan disebabkan mengusir seorang nabi. Qala Ibnu Abbas, fa anzalallahu azza wa jal, ketika orang-orang musyrikin mengusir nabi, turunlah ayat udzina lil ladzina yuqatalun bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Qala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu,
Abu Bakar kemudian mengatakan setelah turun ayat itu, fa'araftu annahu sayakunu qital, dengan turunnya ayat ini aku paham akan terjadi peperangan. Wazadal Imam Ahmad meriwayatkan, menambahkan dalam riwayatnya, qala Ibnu Abbas mengatakan, wa hiya awwalu ayatin nazalat fil qital. Inilah ayat yang pertama-tama turun berkaitan dengan masalah perang. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i fi tafsiri min sunanaihima, wa qala At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Wa qawluhu, adapun firman Allah, wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu atau maha kuasa untuk menolong mereka. Qala maksud dari kalimat ini, huwa, dia Allah, qadirun ala nasri ibadihil mu'minin min ghairi qital. Padahal Allah berkuasa untuk menolong orang-orang beriman meskipun tanpa peperangan. Sebenarnya tidak usah ada perang, kalau Allah mau ya hancurkan saja orang-orang musyrik itu. Seperti terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, Fir'aun. Itu kan tidak usah perang. Dan awal terjadinya atau syariat diizinkan perang itu pada masa Nabi Musa alaihissalam setelah tenggelamnya Fir'aun. Sebelum itu tidak ada. Sebelum itu setiap ada umat yang membangkang pada nabinya, Allah menghancurkan mereka tanpa ada perintah perang. Maka di sini kemudian ada, sesungguhnya Allah maha kuasa untuk menolong hamba-hambanya, menolong orang beriman min ghairi qital. Allah bisa menghancurkan musuh-musuh tanpa harus ada perang. Walakin huwa yuridu min ibadihi, tetapi Allah berkehendak, menginginkan dari hamba-hambanya, ayyabdhulu juhdahum fi ta'atih, agar mereka bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir maka pancung lehernya. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaq, jika kamu telah menang maka jadikan mereka tawanan, fa imma mannan ba'du wa imma fida, bisa tawanan itu dilepas juga diantaranya dengan cara tebusan, sampai pada ayat berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kalimat dzalika walau yasya'ullah lantasara minhum, kalau Allah menghendaki Allah memenangkan mereka tanpa peperangan. Walakin, tetapi apa, liyabluwa ba'dakum bi ba'd, ini sebagai ujian, ila akhir ayat. Kemudian pada ayat berikutnya, qatiluhum yu'adzibhumullah bi aidikum, perangi mereka, Allah menyiksa mereka melalui tangan-tanganmu. Ini dalam kalimat yang lain. Dan dalam ayat yang berikutnya, waqala am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Apakah kalian akan dibiarkan begitu saja tanpa ujian, sedangkan belum diketahui dari kalian siapa orang-orang yang berjihad. Kemudian ayat berikutnya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan mudah begitu saja masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, sedangkan belum teruji di antara kalian yang dengan ujian itu bisa diketahui siapa yang berjihad dan siapa orang-orang yang sabar. Ya, beberapa ayat berikutnya, wal ayatu fi hadza katsiratun, dan ayat-ayat tentang ini banyak. Artinya bahwa perintah perang itu juga sekaligus untuk menguji
mana yang betul-betul beriman, mana yang imannya hanya sekedar di lisan saja. Ada seperti di peristiwa Tolut itu ya, itu kan beberapa kaum dari Bani Israel yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir juz 2 kalau tidak salah itu ya. Itu kan dikatakan idz qalu linabiyyihim mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi mereka minta supaya diutus seorang malika, seorang pemimpin supaya kami bisa ikut berperang. Maka Nabi itu mengatakan hal asaitum in kutiba alaikimul qitalu alla tuqatilu. Jangan-jangan nanti kalau diwajibkan perang kalian tidak mau perang. Apa kata mereka? Wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mana mungkin? Ya kami pasti perang, kami ini dizalimi. Kami diusir. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika betul-betul diwajibkan qital apa? Tawallau. Tidak mau mereka itu. Nah, kan perlu diuji tuh. Orang yang sungguh-sungguh mau berjihad ya ketika tidak ada perang nantang. Ayo wis. Ketika ada musuh gimana? Delik. Orang mengatakan lari, bukan lari ke musuh, lari dikejar musuh. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini kan kemudian ayat ini mengatakan hingga diketahui siapa di antara kalian orang-orang yang berjihad dan siapa orang-orang yang bersabar. Dan wal ayat fi hadza katsiratun. Walihadza qala Ibnu Abbas, untuk itulah Ibnu Abbas mengatakan fi qaulihi, tentang firman Allah wa innallaha ala nasrihim laqadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menolong hamba-hambanya, wa qad fa'al, dan Allah melakukannya. Wa inna ma syara Allah taala jihad fil waqtil aliyaq bihi, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad ini pada waktu yang tepat. Li'annahum lama kanu bi Makkah, karena orang-orang beriman ini ketika mereka dulu masih di Mekah, kanal musyrikuna aktsaru adada, jumlah orang musyrik itu lebih banyak. Falau amarul muslimina, kalau diperintahkan kepada orang-orang Islam, wahum aqallu minal usyri, padahal jumlah mereka kurang dari 1/10-nya, diperintahkan biqital, maka la syaqqa alaihim, tentu perintah perang itu akan sangat memberatkan. Maka perintah perang ini tidak terjadi ketika masih di Mekah. Ini terjadi ketika sudah di Madinah. Kalau ketika di Mekah diperintah perang, maka ini perintah yang sangat memberatkan. Bukan berarti jumlah kecil itu kalau diperintah berperang tidak berperang, Rasul dan pasti berperang, tapi ini sesuatu yang memberatkan. Dan inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan agama ini sesuatu yang memberatkan bagi pemeluknya. Wa ma ja'ala lakum minad dini min haraj. Jadi agama ini syariatnya dibuat bukan untuk memberatkan para pemeluknya. Kita lihat di sini ketika jumlahnya masih kecil, perintah qital, perintah jihad belum ada. Kemudian walihada lamma baya ahlu Yathrib lailatal aqabah, ketika terjadi bai'ah dari orang-orang Madinah, yaitu pada malam Aqabah, dikenal dengan bai'ah Aqabah, mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanu naifan wa thamanin, ya sekitar 80 orang. Qalu, jadi orang-orang Madinah yang waktu itu membaiat Nabi di Aqabah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala namilu ala ahli wadi, kenapa kita tidak menyerang kepada penduduk lembah ini, yaknuna ahla Mina, kita serang saja penduduk Mina, layali Mina fanaktuluhum, pada malam-malam Mina. Ini peristiwa di waktu
musim haji, lalu kita bunuh mereka, kita perangi mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab ucapan mereka itu, inni lam u'mar bihadza, aku belum mendapat perintah untuk melakukan perang. Jadi memang belum diperintah. Selanjutnya, falamma bagha al-musyrikun, ketika orang-orang musyrik sudah melampaui batas, wa akhrajun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min baini adhurihim, dan mengusir Nabi dari antara mereka, wa hammu biqatli, bahkan mereka bertekad untuk membunuhnya, wa syarradu ashabahu syadara madar, maknanya mereka itu melakukan penyiksaan, melakukan sesuatu yang menyakitkan dengan tindakan yang sudah habis-habisan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang pokoknya, dan mereka pun terusir sehingga mereka menjadi orang yang terutama golongan para du'afa. Maka fadhahaba minhum ta'ifatun ilal Habasyah, di antara mereka ada yang pergi hijrah ke Habasyah, wa akharuna ilal Madinah, sebagian yang lain ada yang pergi hijrah ke Madinah. Falamma istaqarru bil Madinah, ketika mereka sudah mendapatkan tempat tinggal di Madinah, wafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi wajtamu alaihi, jadi mereka memenuhi baiat ya, mereka janji membantu Nabi, menolong Nabi, dan mereka sudah berkumpul, waqamu binasrihi wa sarat lahum darul Islam, sampai Madinah itu kemudian menjadi satu wilayah Islam, wa maqilan yalja'una ilaihi, menjadi tempat kembali dan tempat berlindung ketika Islam sudah kuat. Syara'allahu jihadal a'da, barulah Allah mensyariatkan jihad memerangi musuh. Fakanat hadhil ayah, maka ayat ini awwala ma nazala fi dzalika, adalah ayat yang pertama-tama turun tentang hal itu, yaitu tentang al-jihad. Faqala ta'ala udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Mereka ini orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Qala al-Aufi an Ibni Abbas ukhriju min Makkah ila Madinah bighairi haqqin, yakni Muhammadan wa ashabahu. Yang dimaksud orang-orang ini dikeluarkan dari Madinah dari Makkah tanpa alasan yang hak. Siapa? Muhammad dan para sahabatnya. Apa alasannya? Illa ayyaqulu rabbunallah. Jadi mereka diusir dari Makkah itu hanya gara-gara mengucapkan rabbunallah, gara-gara bertauhid. Ini maksudnya maka naum ila qaumihim isaah. Nabi dan para sahabat itu tidak pernah berbuat jahat kepada kaumnya. Wala kana lahum dzanbun, tidak punya salah. Jadi ya ndak nyala, ndak merugikan, ndak berbuat onar, diusir. Apa alasannya? Hanya gara-gara mengucapkan la ilaha illallah rabbunallah, hanya bertauhid. Resiko ya, bertauhid itu resikonya sampai diusir dulu ya, sampai seperti ini. Maka disebut illa annahum abdullah wahdahu la syarikalah. Alasannya hanya karena mereka menyembah Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau ada sekelompok orang berbuat onar, membuat kerusakan, diusir itu wajar. Ini enggak loh. Ya enggak pernah buat onar, merugikan juga enggak. Apalagi mengganggu, malah ajarannya sangat bagus. Justru mereka diusir, masalahnya hanya satu, karena mereka abadullah wahdahu la syarikalah.
Wa hadza istisna'un munqati' bin nisbah ila ma fi nafsil amr. Istisna pengecualian di sini adalah pengecualian munqati' ya, pernah kita bahas ya. Jadi yang terpisah jika dibaca secara utuh pada masalah ya, konteks yang dibaca, maka pengecualian ini pengecualian yang munqati', yang terpisah. Karena ada pengecualian yang langsung, ada pengecualian yang munqati'. Ini pernah kita bahas. Wa amma indal musyrikin, adapun untuk orang-orang musyrik, fa huwa akbarudz dzunub, maka mengusir Nabi dan para sahabat ini merupakan dosa yang terbesar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Jadi mereka ini mengusir Rasul dan kalian, kenapa? An tu'minu billahi rabbikum. Ya, karena kalian apa? Tu'minu billah. Hanya karena tauhid itu. Maka kembali kita sampaikan, kadang kalau berdakwah kepada tauhid memang berat ya. Kalau kita berdakwah akhlak itu tidak berat. Ngajak orang untuk berbicara jujur ya, jangan berdusta, apalagi dermawan, itu tidak ada masalah. Tapi ketika sudah mengatakan ini syirik, mulai ini syirik, ini bid'ah, wah, mulai sudah itu. Jadi memang berat. Padahal memang seharusnya yang paling pertama didakwahkan yaitu, karena kedatangan para Rasul itu nomor satu adalah menyelamatkan dari syirik dulu. Kalau orang melakukan dosa-dosa ya tentu harus dijauhi. Tetapi bagaimanapun juga dosa-dosa itu terampuni selama tidak dosa syirik. Maka syirik dulu, dan itu yang memang sejak zaman Nabi Nuh itu berat ya, berdakwah kepada tauhid itu berat. Mulai ada tantangan tuh kalau sudah bicara ini syirik ya, itu sudah, bu ya jangan ngomong bid'ah, ngomong saja tidak sesuai dengan sunnah ya sepodohai lah. Jadi ini masyarakat muslimin rahimakumullah, maka kita melihat memang ayat ini memberikan pelajaran betapa beratnya dakwah tauhid, sehingga seorang nabi yang tampil tanpa cacat, tidak pernah melakukan kesalahan, orang yang dianggap paling sopan, orang yang disebut paling jujur, orang yang terhormat sampai mendapatkan gelar Al-Amin, itu pun diusir. Alasannya hanya tauhid. Jadi ini yang terjadi dalam kisah yang disebutkan dalam ayat ini. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd. Sekiranya Allah tidak membela, menyelamatkan satu sebagian dengan sebagian yang lain. Ay laula annahu yadfa'u an qaumin bi qaumin, seandainya ya, kalaulah Allah tidak menyelamatkan, tidak membela suatu kaum dengan kaum yang lain, wa yakshifu syarra unasin an ghairihim, jadi menyelamatkan manusia dari manusia yang lain, dan ini bima yakhluquhu wa yuqaddiruhu minal asbab, ini memang sudah sudah seperti itu takdirnya dengan sebab-sebab. Lafazalatil ardu, maka rusaklah bumi ini, wa ahlakal qawiyyu ad-dhaif, dan yang kuat pasti akan menghancurkan yang lemah. Jadi ini contohnya perang ya. Ini ada kaum, ada jihad. Maka sesungguhnya diantaranya ya, jihad itu juga dalam rangka menyelamatkan kaum dari satu kaum. Karena kalau tidak ada itu, makhluk lemah itu hancur semua. Adanya jihad itu kan menjadi penyelamat. Ini salah satunya. Maka Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang semakna dengan ini di Al-Baqarah,
Masih tentang Jalut tuh, pada Daud itu walau la taf'ullahi nasa ba'dahum la fasadatil ard itu diartikan bahwa adanya Tolut dan Jalut serta bala tentaranya itu menjadi penyelamat Banu Israel yang kalau tidak ada itu hancur semua. Jalut dengan kekuasaan yang besar, dengan tentara yang besar, itu Banu Israel bisa hancur. Maka Allah menyelamatkan satu dari yang lain. Riwayat lain mengatakan bahwa, tapi riwayat ini Ibnu Katsir pun mengatakan dhaif, tapi disebutkan Ibnu Jarir bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah menyelamatkan satu golongan yang tidak baik karena ada orang-orang baik. Jadi kalau Allah tidak menyelamatkan satu golongan dengan golongan yang lain, maksudnya kalau tidak ada orang-orang yang baik sehingga mereka akan menyelamatkan orang-orang jahat, maka rusaklah semua. Karena orang-orang baik itu kan menyelamatkan orang-orang tidak baik. Misalnya Allah mengatakan, wa maka Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya selama kaum Muhammad ada di sana, dan Allah tidak akan menurunkan siksanya selama masih ada orang-orang yang beristighfar. Artinya orang-orang yang tidak beristighfar, siapa yang menyelamatkan itu? Orang-orang yang beristighfar. Ini ada orang-orang tidak soleh. Orang tidak soleh itu layak dapat hukuman, siksa jatuh pada mereka. Ada orang soleh di situ, tidak jadi jatuh. Jadi ada sekelompok diselamatkan oleh kelompok, adanya kelompok yang lain. Termasuk ada tafsir seperti itu ya. Jadi tafsir pertama berkaitan dengan masalah jihad, bahwa Tolut kemudian bersama Daud dalam kisah di Al-Baqarah itu juga dengan itulah Allah menyelamatkan sebagian dari serangan sebagian yang lain. Maka di sini tafsirnya wa ahlakal qawiyyu ad-dha'ifa, maka yang kuat pasti akan menghancurkan yang lemah. Dan lahuddimat sawami wa bi' wa iya, maka akan hancur pula tempat-tempat peribadatan. Sawami ini adalah ma'abid as-sighar lirruhban. Jadi tempat-tempat beribadah yang kecil, dan di sini disebutkan sighar ya. Jadi sawami itu adalah al-ma'abid, tempat-tempat beribadah as-sighar lirruhban yang kecil dan biasanya ditempati oleh para rahib. Qala Ibnu Abbas, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Aliyah, Ikrimah, Dhahak wa ghairuhum. Wa haka Ibnu Jarir dan Mujahid wa ghairihi annaha kana isul yahud. Menurut Ibnu Jarir dan yang lainnya, yang dimaksudlah kanais. Kanais itu gereja ya. Tapi bagi orang Yahudi itu namanya apa itu? Hah? Saya kurang hafal nama-nama tempat ibadah itu ya. Ya biara-biara lah. Jadi tempat-tempat peribadatan bagi orang Yahudi. Adapun sholawat wa masajid, qala al-Aufi an Ibnu Abbas, as-sholawatu al-kanais, sholawat juga kanais seperti gereja, tempat beribadah. Wa kadza qala Ikrimah wa Dhahak wa Qatadah, innaha kanaisul yahud, yaitu tempat beribadahnya orang-orang Yahudi. Wa hum yusammuna sholawat, mereka menamakannya juga dengan sholawat. Adapun Abu Aliyah mengatakan as-sholawatu ma'abidus sobiin. Sholawat itu tempat beribadahnya orang-orang as-sobiin, sabiah. Wa qala Ibnu Najih Mujahid as-sholawatu masajid. Sholawat adalah masjid-masjid li ahlil kitab. Jadi tempat-tempat beribadah bagi ahlul kitab wa li ahli Islam itu, tetapi secara umum al-masajid itu lebih dekat atau menempel pada tempat-tempat ibadahnya ahlul Islam. Ya kalau kita jelas langsung ya. Kalau masjid ya pasti tempat ibadahnya orang Islam. Tapi secara bahasa di sini as-sholawat itu dikatakan masajid di Alkitab dan sebagainya. Wa amal masajidu fahiya lil muslimin
Wa qauluhu, adapun firman Allah, yuzkaru fi asmullah katsira, di tempat-tempat peribadatan itu tadi disebutkan itu disebut nama Allah katsira, banyak disebut nama Allah, banyak zikir tempat itu. Faqad qila ad-dhamiru fi qaili yuzkaru fiha, ini kan kata disebutkan di dalamnya, nya itu kembali kemana? Di apa tadi? Biara-biara di gereja atau masjid. Yuzkaru fiha aidun ilal masajid. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalimat disebut di dalamnya nama Allah, katanya domir ya, kata gantinya itu kembali kepada masjid. Disebutkan di masjid-masjid itu ismullah. Li'anna aqrabul madhkurat, karena masjid itu lebih dekat, penyebutannya lebih dekat dengan kata-kata fiha. Wa qala Dhahak, tapi ada yang mengatakan al-jami' yuzkaru fiha ismullah katsira, semuanya tempat-tempat ibadah tadi disebut nama Allah. Mau disebut apa? Kanais, mau disebut apa tadi? Sawami, itu juga adalah tempat-tempat beribadah yang di tempat-tempat itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Jarir as-shawab, yang benar, lahuddimat sawami'ur ruhban, dihancurkanlah tempat-tempat ibadah para rahib, wa bi'un nasara, dan tempat-tempat ibadahnya orang Nasrani, wa salawatul yahud, tempat ibadahnya orang Yahudi, wa ya kana isum, yaitu gereja atau biara mereka, dan dihancurkan juga wa masajidul muslimin, masjid-masjid orang Islam, allati yuzkaru fiha, yang di semua tempat ibadah itu yuzkaru fiha ismullah. Jadi kalau Allah tidak membela, menyelamatkan satu kaum dengan kaum yang lain, dunia rusak, bahkan tempat-tempat ibadah pun hancur semua, akan hancur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya, ya, termasuk berkaitan dengan masalah jihad. Kemudian disebutkan juga li'anna hadza huwal musta'malul ma'ruf fi kalamil Arab, demikianlah pengertian yang biasa dipakai dan diketahui dalam ucapan-ucapan orang Arab. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan hadza taraq minal aqalli ilal aktsar, ini merupakan sedikit meningkat ya, dari kecil ke besar, jadi dihancurkan ini, dihancurkan ini, dihancurkan ini, sampai ila ayyantahiya ilal masajid, sampai akhirnya masjid-masjid. Kenapa? Wahya aktsaru ummara, karena masjid adalah tempat yang paling makmur, paling banyak orang memakmurkan, wa aktsaru ubada, dan tempat yang paling banyak orang yang beribadah di dalamnya. Jadi kalau dibanding tempat-tempat ibadah tadi, yang paling banyak orang hadir memakmurkan adalah masjid, ya. Kemarin saya ikut ada satu ceramah tentang masjid, ya. Dia menyampaikan sekian persen ya umat Islam di Indonesia itu yang sholat, ya, bukan masjid ya, yang sholat itu tidak sampai 20%. Yang ke masjid itu tidak sampai berapa? Tidak sampai 10. Jadi jumlah muslim itu banyak, yang sholat itu tidak sampai 20%. Itu sholat. Yang ke masjid itu lebih. Hanya seandainya muslimin ini ke masjid, masjid yang ada itu kan kurang, Pak. Kurang. Kalau itu ya. Coba masjid kita ya alhamdulillah ramai kemarin Ramadan. Ya, alhamdulillah masih lumayan lah. Ramadan masih ramai, meskipun ramainya itu ya di sama saja ya. Oh, sama saja.
Saya kira di tempat saya saja itu. Di tempat saya sana ya ramai. Ada yang istiqomah. Ada satu musola itu masjid ya istiqomah. Saya datang di pertama, saya cek kedua, sampai di terakhir saya mencoba sholat di sana istiqomah. Dari pertama sampai terakhir 3 orang. Istiqomah dengan 3 orang. Ini istiqomah toh? Nah itu kalau 3 terus kurang terus gimana coba itu? Sudah 3 berkurang lagi. Jadi ya istiqomah. Ada itu Pak. Jadi masjid ya. Bukan musola, masjid besar. Alhamdulillah ya. Ini kembali pada bagaimanapun juga masjid tetap adalah tempat yang paling banyak dimakmurkan dibanding tempat-tempat ibadah yang lain. Masjid tetap 5 waktu hadir orang ke sana ya. Ya meskipun ya ada yang cuma yang datang itu juga ada. Ada imam, makmum. Imamnya di depan, makmumnya di belakang. Noleh imamnya, sawu sufufakum, luruskan. Sama siapa luruskannya itu? Sawu sufufakum, makmumnya satu, sawu sufufakum. Jadi ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Tetapi sekali lagi bahwa kita punya kewajiban untuk berusaha terus menghadiri masjid-masjid. Wa qauluhu wa la yansurannallaha wa yansuruh, dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Maksudnya menolong Allah tidak perlu pertolongan, tapi menolong dalam rangka menegakkan agamanya. Ini kaqaulihi ta'ala semakna dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum walladzina kafaru fatasallahum wa adalla a'malahum. Ini kalau tidak salah mungkin di kajian di sini pernah ini di Al-Qawaid Al-Qur'aniyah. Ya, ada ya pengajian itu Al-Qawaid Al-Qur'aniyah. Saya lihat itu. Ini ada di antara kaidah itu wala yansurannallah may yansuru. Ini satu kaidah jelas tidak bisa dibantah bahwa Allah pasti membantu orang-orang yang membantunya. Allah pasti menolong orang-orang yang menolongnya, orang-orang yang menegakkan agamanya pasti. Jadi dengan kalimat dan dipastikan sepasti-pastinya Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya, maksudnya berjuang untuk menegakkan kalimatnya. Dan kemudian ditutup dengan innallaha laqawiyyun aziz. Jadi kan lebih kuat lagi tuh. Yang menolong kamu siapa? Yang menolong kamu adalah yang maha kuat. Jadi tidak usah khawatir lagi. Yang menolong kamu adalah Allah yang qawiyyun aziz. Maka wasafa nafsahu bil quwwati wal izzah. Allah mensifati dirinya dengan kekuatan dan keperkasaan. Fa bi quwwati khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dengan kekuatannya Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan takdirnya. Wa bi izzati, dan dengan keperkasaannya la yakharuhu qahir. Tidak ada yang bisa menundukkannya. Wala yaghlibu ghalib, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bal kullu syai'in dalilun ladaihi, segala sesuatu rendah di hadapannya. Fakirun ilaihi, segalanya dan semuanya membutuhkan Allah. Wa man kanal qawiyyul azizu nasiruhu fahuwal mansur, dan jika Allah yang maha kuasa itu yang menolong, maka yang ditolongnya pasti menang. Ya, pasti dia, siapa yang bisa mengalahkan kekuatan yang datang dari Allah? Allah yang punya segala kekuatan. Wa aduwwu wal maghfur, dan musuhnya pasti akan terkalahkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah telah menetapkan, ini ketetapan Allah, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Itu kan ketetapan Allah. Wa inna jundana lahumul wa innahum lamunsurun, kemudian wa inna jundana lahumul ghalibun. Pada ayat sebelumnya ya, sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu
mereka itulah yang pasti mendapatkan pertolongan, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Jadi kalau sudah begitu, ya bismillah. Siapa yang bisa mengalahkan? Ya, tidak ada. Kalau kekuatan Allah yang membantu. Ini masyarakat muslimin sampai ayat ke-40 ya, membuka kajian kita dari kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdhibi Tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mengingatkan saja sebentar lagi kita masuk bulan haram ya. Dzulqa'dah. Mulai itu kan sudah masuk bulan haram. Bulan haram ini beribadah di bulan haram nilainya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Dzulqa'dah, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.